Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube guruyoutuber.id. Nah, kali ini saya mau ngasih tutorial tentang fitur-fitur Canva ya. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa download Canva-nya di Play Store. Nanti di sini diklik aja Canva. Terus nanti tinggal di download. Nih, aku mau update dulu ya sekalian. Nah, sambil nunggu updateannya, sekalian aku jelasin Canva itu apa sih. Jadi Canva itu kayak platform untuk ngedesain foto, ngedesain video, bahkan sekarang kita bisa ngegambar di Canva. Nah, ini nanti saya share tampilan Canva yang di handphone. Oke, nanti kita buka aja. Jadi ngebukanya nggak harus dari Play Store ya. Nanti teman-teman bisa cek di sini, nanti juga ada nih. Nah, nanti dibuka aja Canva-nya, diklik. Yang belum pernah masuk tinggal silahkan sign up dulu ya. Tapi kalau sudah pernah masuk nanti tinggal sign in. Oke. Nah, sekarang silahkan teman-teman ngecek dulu di bagian menu, terutama yang udah ikut pelatihan JDC ya, jago desain Canva. Nah, di sini tuh nanti di sebagian kanan bawah itu ada tulisan menu. Nah, menunya itu diklik. Nanti teman-teman pilih di bagian sini, diklik yang ini ya, yang tanda panah ini. Nah, dicek nih sudah masuk ke tim ini belum. Jadi kalau misalnya belum masuk ke Canva for Education, silahkan teman-teman beralih tim dulu, tinggal diklik aja, nanti sudah otomatis tercentang. Oke, sudah ya. Nah, sekarang di bagian menu ini, di sini kita bisa bikin folder nih. Nah, di sini ada menu folder. Jadi kalau kita mau nge-save itu bisa di sini. Nah, misalnya kita mau diklik ini ya, yang kanan ini ya. Klik aja plus kanan atas. Terus misalnya nama foldernya adalah misalnya folder untuk ebook. Nah, jadi kalau kita mau nyari semua ebook itu tinggal dimasukin ke situ. Nah, ini nanti bisa ditambahin timnya ya untuk bisa diedit bareng. Tapi saran aku sih nggak usah ya. Nah, tinggal aja klik buat folder. Nah, otomatis nanti sudah ada foldernya. Nanti kita tinggal masukin aja foldernya ke situ. Oke, ini tadi menu folder. Kalau mau back, tinggal klik aja yang ini ya. Di back gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau sudah masuk ke Canva for Education, nanti di sini udah ada nih. Nah, di situ ya kelasnya kita. Sekarang kita kalau mau mulai mendesain, silahkan nanti teman-teman klik beranda. Nah, di beranda ini ada apa aja? Di sini nanti ada kolom pencarian. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari, misalnya daripada sibuk pusing, misalnya mau langsung nyari bentuk Instagram misalnya, klik aja di sini Instagram. Nah, nanti sudah masuk ke ukuran Instagram. Oke, ditunggu dulu ya. Nah, udah masuk nih. Nanti semua ukuran yang bentuknya Instagram sudah ada di sini. Terus misalnya lagi kalau kita mau carinya per tema misalnya mau diganti kuis ya. Kita klik aja di sini kuis. Nah, nanti sudah semua desain yang berbentuk kuis semua udah ada di sini nih. Kayak misalnya mencari rute, kuis tebak kata, terus temukan 5 kata yang berhubungan. Terus misalnya apalagi nih beberapa bulan. Wah, ini bagus banget ya. Ini tinggal kita pakai aja. Nah, oke. Misalnya kita mau pakai desain yang ini nih. Nah, langsung aja dipakai, diklik. Gitu ya. Ini baru di beranda. Oke. Sekarang kita masuk dulu nih ke, aku tambah dulu ya biar ke save. Nah, jadi kalau mau back itu nanti di kiri atas itu ada tulisan rumah, teman-teman bisa back di sana. Oke, ini tadi beranda ya, beranda di bawah sini. Terus di sini ada desain. Oh ya, belum ya, aku ngejelasin dulu. Kalau teman-teman mau langsung pilih yang di atas ini juga bisa tanpa harus ke kolom pencarian.
Atau bisa di bawahnya langsung diklik aja resume, bertukar pikiran, kiriman Instagram, poster, presentasi. Teman-teman bisa langsung pakai tanpa harus ke kolom pencarian tadi. Tapi kalau di kolom pencarian itu untuk memudahkan teman-teman mencari desain yang mau kita butuhkan sesuai dengan tema yang kita butuhkan. Atau juga bisa langsung klik tanda plus ini, gitu ya. Tapi kalau tanda plus ini biasanya nanti blank, jadi layar tanpa ada desainnya, seperti itu. Nah, kalau kita mau ngecek desain yang sudah kita buat, yang sudah kita bikin, klik aja yang desain di bawah ini ya, yang tengah itu ada tulisan desain, diklik. Nah, nanti semua desain yang ada di sini yang sudah kita buat semua ada di desain tengah ini, gitu ya. Misalnya kemarin aku bikin yang komet jateng ini, nah udah ada di sini. Nah, sekarang misalnya mau aku pindah ke folder yang tadi sudah saya buat, diklik aja nanti titik tiganya, terus kita pindahkan ke folder. Jadi pilih ini ya, pindahkan ke folder. Oke, terus kita masuk ke ebook. Nah, nanti di bawah itu ada tulisan tambahkan ke folder ini yang warna ungu, diklik. Nanti sudah otomatis ada di folder kita. Jadi kalau kita mau nyari desain kita yang udah jadi dan itu bentuknya ebook misalnya, nanti udah ada di folder ebook kita, gitu ya. Nah, misalnya sekarang saya mau mulai desain nih, diklik aja desainnya tadi. Nah, misalnya untuk teks ya, misalnya kita mau ganti isinya, ya udah diklik aja di sini. Oh maaf ya, malah kehapus. Ini ya, diklik nih bagian teksnya ini. Nah, terus kita pilih sunting. Di sini ada sunting. Nanti teman-teman bisa milih misalnya ada berapa bulan dalam 1 tahun, misalnya dalam 1 tahun. Kemarin kan ada yang nanya nih, Kak, gimana caranya bikin soal untuk pilihan ganda? Nah, ini ada ya. Nah, ini nanti misalnya mau kita kecilin tulisannya, itu bisa gitu ya. Ini bagus banget, aku suka gitu kan. Warnanya aku suka banget warnanya. Oke, sekarang kalau kita klik ya, misalnya kita ngeklik bagian tulisannya ini, nanti di bawah tuh ada pilihannya nih. Jadi misalnya mau sunting bisa hapus. Kalau dihapus itu nanti teksnya hilang, diduplikat. Nah, itu nanti ada 2 duplikat ya. Nah, ini sekarang misalnya kita hapus ya, pilih aja hapus duplikatannya. Diklik lagi teksnya, dianimasikan. Misalnya mau dianimasikan masuknya. Biasanya dianimasikan ini kita pakai saat kita membuat video dengan Canva. Misalnya rise. Nah, nanti dia naiknya ke atas kayak gitu. Nanti bisa pilih yang dianimasikan teksnya saja atau animasikan halaman. Misalnya kalau teks ya, itu ada stick nih. Nah, tik. Nah, gitu. Jadi ada pilihan mesin tiknya di situ. Oke. Terus di sini ada font. Nanti teman-teman bisa pilih ukuran fontnya, model fontnya. Kalau ini kan model fontnya adalah Geigu. Nanti misalnya kita bisa ganti. Misalnya aku sukanya yang Arabic ya. Arabic. Bentar, Cildos. Nah, Cildos Arabic ini nih. Nah, Cildos Arabic itu tulisannya tuh dia lebih tebal dan lucu. Nah, nanti berubah jadi Cildos Arabic. Terus ukuran font. Nah, ukuran font ini nanti bisa dibesarin, dikecilin. Nah, itu di ukuran font ini. Oke. Terus lanjut, di sini ada warna. Kita bisa pilih warnanya. Misalnya mau jadi warna kuning, warna ungu, warna hitam. Nah, bisa di sini. Terus di sini ada format. Oh ya, misalnya warnanya mau disesuaiin ya. Misalnya ini warnanya mau diganti sesuai dengan warna teks yang ini misalnya. Kita bisa pilih warna, diklik warna. Terus diklik yang ini. Nah, kita pilih yang gambar pipet ini ya. Nah, gambar pipet kita arahin sesuai dengan warna yang mau kita ambil. Misalnya yang ini. Sesuaiin di tengahnya ya. Nah, udah klik aja selesai. Nanti warnanya sudah sesuai dengan warna yang mau kita ganti. Jadi misalnya ambil aja gambar dari mana, terus diganti warnanya. Oke, ini aku ganti warnanya jadi warna hitam ya, karena biar nanti kelihatan tulisannya. Oke, lanjut. Di sini nanti udah ada format juga. Jadi misalnya mau rata kiri, rata tengah, rata kanan, mau di bold,
mau di garis bawah misalnya, mau dibesarin semua atau dikecilin semua, itu bisa di sini dipilih. Nah, terus ini kalau misalnya mau kita kasih numbering ya, numberingnya. Kalau enggak ya udah nggak usah. Terus di sini nanti ada jarak. Nah, ini jarak antar huruf, misalnya mau lebar-lebar itu bisa. Atau misalnya jarak baris. Baris ya, baris itu berarti baris antara baris pertama dengan baris kedua. Oke. Terus di sini ada efek. Jadi teman-teman bisa bikin efek ya. Misalnya ada efek bayangan. Nah, kalau jadi nanti teman-teman klik efek dulu. Nanti kan di sini ada efek, diklik efeknya. Terus misalnya mau yang timbul ini, nanti ada tulisan ini loh, garis-garis 3 itu. Nanti diklik aja. Nanti untuk intensitasnya, intensitas bayangannya misalnya. Atau misalnya mau efek yang lain, lengkungan misalnya. Nanti diklik aja ke lengkungannya mau berapa. Bisa diatur ya. Terus efek apa lagi nih? Misalnya yang gaya ya. Jadi ada pilihan gaya dan bentuk. Kalau bentuk itu nanti lengkungan, kalau gaya itu nanti pilihannya banyak. Tuh, misalnya diginiin. Seperti ini, di highlight. Nah, nanti bisa diatur warnanya, bisa dipilih mau warna apa. Highlight-nya ya. Terus misalnya gaya neon misalnya. Jadi dia kayak terang kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pilih. Terus di sini ada transparansi kalau misalnya tulisannya mau kita transparansikan gitu ya. Oke, next posisi. Nah, ini kalau mau diatur secara nggak manual ya. Geser, terus tautan. Nah, nanti yang tautan dan kunci ini next time aku kasih tahu fungsinya. Oke? Nah, ini ya, sekarang kalau misalnya Kak, aku mau nambahin gambar nih Kak, bisa nggak? Bisa banget. Caranya gimana? Nanti teman-teman klik aja tanda plus di sini. Jadi kalau kita mau masukin semua elemen, pilihnya diklik tanda plus. Nah, di sini yang paling kiri itu ada template. Template itu adalah desain template yang ada ya, yang mau kita pakai templatenya, desainnya, backgroundnya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau nambahin template, paling enggak dikopas dulu mau diganti template. Kenapa? Karena kalau diganti nanti desain yang awal hilang semua. Itu ya. Jadi harus hati-hati. Terus di sini ada elemen. Elemen ini nanti bisa dibuat nambahin foto, video, audio, grafik. Misalnya aku mau cari muslimah ya. Muslimah. Nah, nanti keluar tuh yang gambar-gambar muslimah tuh. Nah, nanti di atas tuh ada pilihannya. Semua, foto, grafis, video, atau audio. Nah, misalnya kita mau foto, ya ambil aja foto di sini. Nanti tinggal diklik, nanti diambil. Grafis. Nah, nanti tinggal diambil. Grafis itu gambar-gambar ya, gambar-gambar yang lucu-lucu. Itu ada di sini semua. Terus video. Video itu semua yang berhubungan dengan video. Terus di sini ada audio. Audionya nanti bisa ambil ya atau diupload. Kalau enggak disilang dulu, karena kadang kalau audio itu enggak semua ada dengan kata kunci muslimah tadi. Oke. Sekarang galeri. Galeri itu kalau kita mau ngambil gambar dari galeri HP kita. Nah, misalnya nanti diklik aja di sini. Di sini ya. Nanti bisa dipilih dari folder mana terbaru, misalnya dari screenshot kah, dari WhatsApp kah, dari kamera, dari Telegram, dari Canva misalnya. Nanti tinggal diklik aja, nanti udah masuk. Nah, nanti unggahan itu adalah semua yang kita unggah gitu. Misalnya kita mau ngunggah media, sebenarnya dari galeri itu tadi bisa ya. Kita mau ngunggah mata ini ya. Nanti dia udah masuk di sini kayak gitu. Misalnya gambar, video. Kalau kita ada video yang mau diunggah, tinggal dimasukin aja. Audio itu musik yang mau kita unggah. Jadi diklik dulu gambarnya, videonya, audionya. Nanti baru diunggah ke media. Oke, sekarang teks. Nah, kita bisa nambahin teks lagi sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini ada model beberapa teks yang teman-teman bisa pakai ya. Nah, nanti teman-teman bisa pakai, atau mau yang biasa aja yang tambahkan judul ini bisa, atau yang sunshine. Nah, yang sunshine itu yang ini ya. Nanti tinggal diedit aja. Diedit. Disunting ya, misalnya halo, diganti kata halo. Dihapus dulu kan semuanya. Terus nanti diklik halo misalnya.
gitu. Jadi ya ini double nih. Oh ini aku double tadi. Nah nanti tinggal diedit aja ya. Terus kita masuk lagi ke tanda plus. Nah di sini ada QR code. Kalau kita mau nambahin QR, kalau misalnya kita mau bikin sertifikat ya, misalnya ini dikasih aja asal tanggal boleh, sertifikat apa boleh, sertifikat misalnya buat QR kodenya. Nah nanti udah ada QR kodenya, jadi kita bisa ngedesain sertifikat juga di Canva. Oke, sekarang kita klik lagi tanda plusnya. Nanti di sini ada lainnya. Nah di sini bisa banyak masukannya ya, bisa ke YouTube dan lain sebagainya. Kita juga bisa loh nanti ngatur jadwal untuk dikirim ke Instagram ataukah ke TikTok ataukah ke Facebook, itu nanti ada pengaturannya juga. Kalau kita mau bikin e-book nanti ada aturannya juga di sini ya, tapi lewat laptop biasanya. Oke, sekarang nah kalau kita mau nambahin halaman nih kayak yang di bawah ini nih, nah teman-teman bisa klik lagi yang titik 3 kanan atas nih ya, nanti pilih aja yang tampilkan gambar kecil. Nah kalau tampilkan gulir itu nanti gambar kecilnya nggak kelihatan. Kalau gulir tuh nanti tuh nggak ada kan, nggak ada gambar kecilnya. Tapi kalau misalnya kita pilih yang tampilkan gambar kecil, nanti bawahnya itu kelihatan. Oke, sekarang kalau kita mau merubah ukuran, nanti di sini ada pilihannya untuk merubah ukuran. Jadi yang diklik yang ini ya, ini yang kertas ditumpuk-tumpuk. Cari aja misalnya mau ukurannya dokumen A4, terus nanti teman-teman tinggal pilih salin dan ubah ukuran yang di bawah sini ya. Oke, nah nanti ukurannya sudah berubah menjadi ukuran dokumen A4. Jadi enaknya kalau di Canva Pro itu ukurannya bisa berubah. Oke, sekarang kalau kita mau nambah ya, mau nambah desain, mau nambah slide di sebelahnya, nanti teman-teman klik aja slide pertama, terus pilih duplikat halaman. Nah nanti halaman pertama dan kedua itu sama, biasanya saya pakai setiap kali saya mau nulis ebook. Oke, sekarang gimana caranya untuk nge-save? Silahkan teman-teman klik yang paling kanan atas. Nanti di sini ada pilihannya, mau dimasukin ke Google Classroom bisa, mau langsung ke Instagram bisa, ke profil Facebook bisa, simpan di folder kita bisa, di Google Drive juga bisa, mau dibentuk dalam bentuk PowerPoint nih, langsung di WhatsApp juga bisa, situs web itu dalam bentuk link. Nah kalau mau ke PowerPoint nanti klik aja yang PowerPoint ini gitu ya. Oke, bagikan tautan, ini macam-macam ya. Hezin Flipping Book itu kalau mau kita dalam bentuk e-book, nah itu nanti pakai Hezin Flipping Book. Jadi pilihannya banyak banget ya. Terus kalau misalnya mau disimpan dalam standar biasa, nanti pilih yang ini ya, simpan sebagai. Nah nanti di atas ada pilihannya, bisa dipilih tuh nanti maukah dalam bentuk PNG, JPG, PDF standar, dokumen PDF, SVG, terus video MP4, GIF itu gambar yang nggak ada suaranya ya, gambar pendek. Misalnya kita mau dalam PNG, nah nanti dipilih nih ukurannya mau pixelnya berapa, transparansinya, kalau mau transparansinya dihilangkan, kalau saya bikin avatar itu biasanya transparansinya saya hilangkan. Terus nanti dipilih nih di sini halaman berapa aja. Oh saya cuma mau ngedownload halaman 1 aja. Ya udah selesai. Terus kita langsung pilih klik unduh gitu ya. Nanti diunduh aja, ditunggu sampai proses mengunduhnya selesai. Terus nanti teman-teman cek di galerinya teman-teman gitu ya. Jadi ini sekilas pengenalan Canva untuk di handphone. Nanti saya jelaskan Canva yang di laptop. Oke, semoga membantu. Selamat mencoba.